Hai teman-teman, video ini saya buat sebagai jawaban untuk orang-orang yang menganggap aneh mengenai inkarnasi Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elia Myron, seorang tokoh yang kerap mengemukakan pandangannya tentang agama, menganggap bahwa Tuhan menyembah atau berinkarnasi menjadi manusia adalah sesuatu yang lumrah dan wajar karena Tuhan itu Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Pendapat ini sekilas terdengar masuk akal, karena memang benar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun apakah benar semua yang Maha Kuasa itu pasti Allah lakukan? Mari kita simak dan telusuri lebih dalam video selengkapnya untuk memahami di mana letak kekeliruan dalam anggapan tersebut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Kerap kali mereka ngomongnya begini, orang-orang Kristen tuh aneh. Mereka orang Kristen itu seakan-akan punya pikiran bahwa kalau kita mau memperbaiki sepeda, maka kita harus menjadi sepeda. Nah, mereka dengan argumentasi itu berusaha menyanggah dan memandang aneh inkarnasi bahwa mengapa Tuhan, firman Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, berikut jawabannya. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa dalam teologi kekristenan, kita percaya bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan gambar Allah itu siapa? Dalam Kolose 1 ayat 15, gambar Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah firman Allah. Nah, ketika manusia yang diciptakan oleh firman Allah ini rusak dan melenceng dari tujuan yang semula, maka firman Allah itu sendirilah yang memulihkannya dengan datang menjadi manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa harus menjadi manusia? Sederhananya begini, katakanlah saya menciptakan suatu karya di atas kertas ini, dan saya menciptakan karya saya menggunakan alat penciptanya, yaitu benda ini. Artinya, karya ciptaan saya yang akan saya ciptakan di atas kertas ini itu diciptakan menurut gambar alat penciptanya. Dan karena alat penciptanya ini bulat, maka saya menciptakan ciptaan saya ini bentuknya juga bulat. Nah, ketika ciptaan saya ini mulai rusak, katakanlah dia rusak, bagaimana saya memulihkannya supaya dia menjadi baru? Saya tinggal menempelkan alat penciptanya kepada ciptaan saya yang rusak ini, agar ia menjadi baru. Seperti itulah firman Allah menjadi manusia. Gambar ini ibarat manusia, sedangkan alat ini ibarat firman Allah sebagai pencipta. Sebagaimana gambar ini diciptakan oleh alat ini, maka begitulah manusia diciptakan oleh firman Allah. Dan ketika manusia itu mulai rusak dan telah menjadi rusak, maka firman Allah sendirilah yang datang dan menempel kepada manusia itu agar ia menjadi baru. Sebagaimana ketika gambar ini mulai rusak, maka alat ini saya tempelkan agar dia menjadi ciptaan yang baru. Anggapan Elia Myron bahwa Tuhan bisa saja berinkarnasi menjadi manusia karena Dia Maha Kuasa sebenarnya adalah kesimpulan yang sangat fatal dan penuh kontradiksi. Karena secara tidak langsung ia menjadikan Tuhan yang sifatnya Maha Kuasa, Maha Besar, dan tidak terbatas menjadi makhluk manusia yang sangat terbatas oleh ruang, waktu, kebutuhan fisik, serta kelemahan. Jika Tuhan benar-benar berinkarnasi menjadi manusia, maka dia harus makan, minum, tidur, merasakan lapar, haus, lelah, bahkan mati. Nah, sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Sang Pencipta yang Maha Sempurna. Ini adalah kontradiksi logis yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan fitrah akal manusia yang telah Allah anugerahkan. Untuk itulah di dalam kitab suci dikatakan bahwa di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Dengan demikian, ketika firman Allah itu menempel kepada manusia dengan menjadi manusia, maka di dalam Dia kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk itulah orang Kristen perlu untuk dibaptis, karena melalui baptisan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, atau dengan kata lain, kita mengenakan Kristus sehingga kita menjadi ciptaan yang baru.
di dalam Dia. Dengan demikian, kita ciptaan yang telah rusak ini perlu mengenakan, perlu menempelkan Kristus yang sempurna itu di dalam diri kita, agar kita menjadi ciptaan yang baru melalui baptisan. Untuk itulah kita ciptaan yang telah rusak, yang telah berdosa, perlu mengenakan Kristus, perlu menempelkan Kristus di dalam diri kita melalui iman kepadanya, agar kita menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti ketika gambar ini telah rusak, maka gambar ini untuk menjadi baru, ia perlu ditempelkan alat penciptanya agar ia menjadi baru. Maka ketika manusia yang diciptakan firman Allah itu telah rusak, maka kita perlu ditempelkan dan dikenakan oleh firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Karena di dalam kemanusiaan Kristus, maka kemanusiaan kita yang tidak benar ini akan dibenarkan oleh kemanusiaan Yesus yang benar itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini membantu dan tidak membingungkan. Tuhan memberkati. Don Ditan dalam pembahasannya dengan tegas membantah konsep ketuhanan dalam Kristen yang dinilai tidak masuk akal, terutama konsep Trinitas yang menyatakan ada 3 Tuhan dalam satu pribadi, atau satu Tuhan dalam 3 pribadi. Konsep ini dianggap di luar batas logika manusia, karena bagaimana mungkin sesuatu yang bersifat 3 sekaligus bersifat 1 pada saat yang sama, atau sesuatu yang 1 bisa terpecah menjadi 3 tanpa kehilangan esensinya. Akal manusia sehat tidak akan mampu menerima kontradiksi semacam ini, karena logika yang berlaku di alam semesta ini tidak mengenal adanya 1 yang sama sekaligus 3 yang berbeda dalam hakikat ketuhanan. Mereka kan kalau Tuhan itu kan bisa jadi apapun. Iya. Gitu ya? Iya, di Kristen mereka bilang Tuhan itu maha kuasa. Iya. Karena dia maha kuasa, makanya dia bisa jadi apa aja termasuk jadi manusia. Oh. Itu Jadi membelah diri gitu. Udah multiplikasi. Iya. Jangan-jangan kan apa pemikiran saya nggak ngerti apa ya membelah diri kah konsepnya? Kalau di pemikiran gini, mereka bilangnya inkarnasi. Inkarnasi itu Inkarnasi apa? bukan beda sama reinkarnasi, beda. Ini inkarnasi, jadi kayak semacam penjelmaan gitulah. Oh. Ya, jadi kalau dibilang Tuhan itu Esa, mereka tetap bilang Tuhan mereka Maha Esa. Orang Kristen tetap akan bilang Tuhannya Maha Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Oke. Itu akidahnya mereka. Iya, Ya. jadi ketika tadi Yesus ya, Nah. Yesus itu turun nih, berarti Tuhan ada 2 gitu. Kalau di Kristen Mereka bilangnya tetap satu. Jadi Ya karena dia Maha Kuasa. Yesus doang. Enggak. Ketika turun pas masih hidup. Iya, mereka bilang gini, mereka nih ya Kristen bilang Tuhannya tetap satu, ada Bapa di surga, ada Yesus di bumi, nanti ada Roh Kudus lagi gitu. Gimana itu ya? Nggak paham kan? Enggak. Alhamdulillah nggak paham. Gimana ya? Karena enggak, saya bingung nih kalau misalkan yang satu nih kan Yesus pada saat masih hidup. Ini mah nanya ya, saya Iya, nggak iya, ngerti nih. iya. Yesus hidup. Terus kan itu Tuhan tuh kalau menurut orang Kristen ya. Tuhan. Manusia juga. Manusia juga. Nah, terus kalau yang di negara-negara lain harus nyembahnya di satu ini pas Iya. dia hidup. Iya. Lah gimana kan jauh? Kalau di negara lain gini, maksudnya kalau dalam masa Yesus masih hidup, Yesus kan juga bilang di Bible bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel. Oh. Di Bible ada, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Dia tulisnya begitu. Oh. Di sini. Di situ ya? Tapi juga ada tulisan nanti di ayat di belakang-belakang bahwa Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu. Ada ayat begitu. Iya. Tapi itu ayat tidak orisinil menurut orang Kristen sendiri. Ah, kok gitu? Oh, jadi kalau di Islam hadis palsu gitu. Iya. Jadi sebenarnya perbedaan paling mendasar antara kita Islam dengan Kristen itu apa? Perbedaannya hanya kita tidak percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi makhluk ciptaannya. Iya itu. Kalau Kristen percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi makhluk ciptaan. Tapi kalau kita tanya misalnya, oke, Tuhan Maha Kuasa, karena dia Maha Kuasa, dia bisa jadi manusia. Bisa nggak dia jadi iblis? Bisa, harusnya kan? Kalau Maha Harus. Kuasa. Dengan standarnya orang Kristen. Iya, standarnya orang. Dengan standarnya orang Kristen harusnya bisa kan? Harusnya bisa. Tetapi kan setiap orang tahu bahwa iblis nggak ada sifat baik. Ah, Pasti sifatnya jahat kan? iya. Tuhan sifatnya maha baik, maha jahat. Maha baik. Maha baik. Bisa nggak yang sifatnya maha baik pada saat yang sama juga jahat?
Iya kan maha kuasa mah kalau prinsipnya itu bisa. Oke, menurut standar orang Kristen. Iya, iya. Jadi kalau menurut standar orang Kristen, yang maha baik pada saat yang sama juga bisa jahat kan? Bisa. Nah, sudah pikirin sendiri. Tuhan apa yang bisa jahat gitu? Iya. I see. Kalau Wah, kita luar kan biasa. kenal sifat mustahil. Iya, ada kan? sifat mustahil. Ada sifat mustahil. Bahkan kalau Gini aja. Marcel sebagai anak muda nih yang Iya. pesulap merah nih, walaupun jago sulap, bisa nggak tanpa alat tambahan terbang seperti burung? wah nggak bisa lah mustahil. Nggak bisa. Kenapa? Karena Marcel punya kodrat manusia. Iya. Manusia kodratnya bukan untuk terbang seperti Iya, burung. betul. Burung diciptakan dengan sayap, kodratnya untuk terbang. Seperti itu juga. Jadi Tuhan punya kodrat, manusia atau iblis juga punya kodrat. Betul kan? Iya, Kan iya. nggak mungkin kodratnya Tuhan dijadikan satu dengan kodrat ciptaan atau manusia atau makhluk gitu loh. Iya. Itulah mengapa akal sangat penting dalam beragama, karena agama tanpa akal akan menjadi cacat, buta, dan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarahkan manusia pada kesesatan serta kebodohan. Sebaliknya, akal tanpa agama juga akan tersesat, mengambang tanpa arah, dan berpotensi menyesatkan karena manusia tidak mampu menemukan kebenaran mutlak hanya dengan kemampuan berpikirnya yang terbatas. Maka dari itu, perpaduan antara agama yang benar dan akal yang sehat adalah kunci utama untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah, Sang Pencipta, serta terhindar dari konsep-konsep ketuhanan yang penuh kontradiksi dan bertentangan dengan fitrah. Jangan lupa like video ini dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga kita selalu dijaga dalam hidayah dan ketenangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.